Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana alimna majahilna wa dzakirna manasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim. Jemaah yang saya hormati, senantiasa doa saya untuk kita semua, semoga Allah memuliakan kita di dunia ini dan memuliakan kita pula kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan insyaallah kita mampu dan mau menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian kita berharap dengan penuh pengharapan, semoga Allah mencatat kita semua di sisi Allah sebagai hamba Allah yang syakirin. Maksudnya hamba yang syakirin itu adalah yang mau dan mampu bersyukur kepada Allah. Dan yakinlah ketika rasa syukur itu kita sampaikan, maka Allah menjawab rasa syukur itu seperti apa yang dijanjikan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah akan memberikan menambah nikmat kalau kita pandai menggunakan nikmat itu, dan Allah sangat murka kepada kita jikalau kita tidak mampu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Lantunan salawat beriring salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tertuju kepada baginda rohani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaika ya Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau saya mengatakan kepada kita semua ada kecurigaan saya kalau kita belum maksimal memahami tentang kalau kita ini tiada, yang ada ini adalah Allah. Bagaimana kita memahami kalau sesungguhnya kita ini tiada? Maka kita berangkat dari hadis yang sangat-sangat keramat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Inilah dalil dasar kita untuk memahami kalau sesungguhnya kita ini tiada. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya. Yang mana diri kita? Secara gamblang kita mengatakan diri kita ini nggak ada.
Bagaimana prosesnya kok sampai kita ini nggak ada? Terkadang akal kita melawan, logika kita melawan. Kenapa dikatakan kita nggak ada, orang ini kita ada? Jemaah yang dimuliakan Allah, untuk mengenal Allah itu memang kita awali dengan mengenal diri. Yang mana diri kita? Rasulullah mengatakan mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Jadi membuktikan kita tiada, kaitan dengan hadis matikan dirimu sebelum kau mati, bahwa lihatlah diri kita ini laqadirun. Kita ini adalah lemah. Wala muridun, kita nggak punya kehendak. Wala alimun, kita ini bodoh. Wala hayyun, kita mati. Wala sami'un, kita ini peka. Wala basirun, kita ini buta. Wala mutakallimun, kita ini adalah bisu. Kalaulah kita di hadapan Allah lemah, tak punya kehendak, bodoh, buta, mati, peka, buta, bisu, maka apa namanya kita ini? Kalau seperti itu berarti kita ini adalah mayat, bangkai. Nah, inilah akar dasar kalau kita mengatakan kita ini tiada. Karena apa? Kita lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, dan bisu. Maka sering kita kalau misalnya subuh dapat telepon, ya apa katanya? Kau sudah dapat kabar? Kabar apa? Nenek kita sudah nggak ada. Kata nggak ada di situ maknanya apa? Meninggal, wafat. Jadi inilah makna kita ini tiada. Jadi kalau ini kita tiada, maka yang ada sekarang ini siapa? Ya, jadi lihatlah diri kita, jemaah dimuliakan Allah. Kita ini tiada, itu dia. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala samin wala basirun mutakallimun bihaqqin illallah. Yang ada sekarang ini adalah keberadaan Allah. Kita tidak pernah ada. Ya, sekali lagi, kita tidak pernah ada. Yang ada sekarang ini adalah keberadaan nyatanya Allah di diri kita ini melalui sifat Allah yang Dia tajallikan, yang Dia nampakkan di diri kita ini. Walaupun kita pernah terlahir, tapi sesungguhnya kita tidak pernah ada. Sampai kapanpun kita tidak pernah ada. Jadi yang ada sekarang siapa? Ini adalah keberadaan Allah melalui sifat dalam bentuk manusia. Itu dia kalimatnya. Nah, ini mesti khatam, mesti duduk. Tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi lebih jauh ini menjadi sikap batin kita. Kalau kita tidak pernah
ada. Yang ada siapa? Allah. Kalau begitu, kalaulah ini keberadaan Allah melalui sifatnya itu, sifat kita mana? Kita nggak punya sifat, orang kita nggak ada. Karena ini adalah nyata dia, nyata Allah melalui sifat. Ingat jemaah dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa bertemu dengan zat. Batas kita hanya bisa bertemu dengan sifat. Ya, kenapa sifat itu tiada yang lain, itu adalah aku, kata Allah. Kalau sudah betul kita paham, muncul pertanyaan saya, kalau demikian adanya, ya secara hakikat, kira-kira kita ini pernah sholat? Tidak. Pernahnya kita ini puasa, haji, zakat. Kalau mengambil dari paham ini, tidak pernah kita sholat. Kalau begitu yang sholat itu siapa? Orang ini nyata dia. Pertanyaan yang lain, pernahkah kita berjarak dengan Allah? Tidak. Tak pernah kita berjarak. Sedikit sebiji padi pun kita tidak pernah berjarak dengan Allah. Karena kira-kira kalau berlakulah hukum kematian dengan kita, berlakunya hukum cabut mencabut. Tidak. Kenapa? Kenapa nggak berlaku hukum cabut mencabut? Karena Rasulullah ketika menghadapi kematian, ummati, Rasulullah memikirkan umatnya. Karena sakitnya berpisah ruh dan jasad itu, ya digambarkan bagaikan kambing yang hidup dikulitin, sakit itu. Nah, untuk terlepas dari hukum cabut mencabut itu, maka disinilah kita memahami, ya kita nggak ada, yang ada Allah. Dimana mungkin berlaku hukum mencabut, orang kita nggak ada, yang ada di. Maka bagi orang yang marifat seperti ini, dia berlaku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dia, yang pulang pun dia. Bukan merendahkan hukum, ya. Kira-kira kalau nanti kita mati diusung, dimasukkan ke liang lahat, ditutup, didoain, terus pulang. Katanya datang 2 malaikat. Adanya pertanyaan itu bagi orang yang makrifat? Tidak. Kenapa nggak ada? Karena kita nggak ada. Berlakukah siratal mustaqim? Bukan kalimat saya mengatakan siratal mustaqim nggak ada, ya, jangan salah paham. Ini kita membuktikan kalau kita tiada. Bagaimana dengan peristiwa siratal mustaqim? Nggak ada, orang kita nggak ada. Ya, la maujudu illallah. Tidak ada yang ada terkecuali Allah. Nah, terkecuali saya katakan sering dalam hukum utang piutang, jangan dimainkan kaji ini, udah berutang ditagih,
Ah, kau nggak betul kau memahami kaji, kan kita nggak ada. Kok kau tagih utang sama aku? Nah, itu salah. Nah, maka dengan dasar ini jemaah dimuliakan oleh Allah, ya kita bagi orang hakikat, bagi orang ma'rifat itu sholat wajib bertemu, sholat wajib melihat Allah. Kalau sholat tidak melihat Allah, tidak bertemu dengan Allah, wakno ini tegas, maka sholatnya itu adalah mardudatun. Apa makna mardudatun? Itu ditolak. Kenapa? Karena sholat itu wajib bertemu dengan Allah. Bagaimana makna sholat itu bertemu dengan Allah? Ya, atau melihat Tuhan? Maka melihat Tuhan dalam diri, ya, melalui sifatnya yang ada di diri. Kita ini jemaah dimuliakan Allah tidak akan bisa melihat Tuhan, melihat zatnya secara langsung, tidak akan. Ya, kita berbatas hanya sampai kepada melihat sifat Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj? Apakah Rasulullah itu dalam Mi'raj itu bertemu dengan zat? Seolah-olah barangnya ada Allah, ada Nabi, mereka berdialog. Nah, ini berbagai tanggapan, berbagai pendapat. Tapi kalau Aisyah mengatakan Rasulullah dalam Isra Mi'raj bertemu dengan Allah, kata Aisyah, jangan kamu pernah membayangkan ada Allah, ada Muhammad, mereka berdialog. Tidak, kata Aisyah secara tegas, Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dia melihat Tuhannya, melihat Allah pada dirinya. Itu pernyataan Aisyah. Berbeda dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kalau Ibnu Abbas di awal pemahaman dia masih memahami Rasulullah bertemu dengan zat Allah. Tetapi dalam pemahaman kedua, Ibnu Abbas sependapat dengan apa yang dikatakan Aisyah. Rasulullah bertemu dengan Allah bukan melalui zat, tapi Rasulullah melihat Allah pada dirinya melalui sifatnya. Maka begitulah kita umat ini. Maka dalam praktek kita bersolat, karena solat itu wajib bertemu, melihat Allah, ya, pahami makna ayat aqimis sholata li zikri. Dirikan solat untuk mengingat aku. Apa Allah yang diingat di situ?